waktu pacaran itu kan, ya namanya anak pacaran kan ya nggak mungkin cerita sampai detail gimana gitu ya Pak. Kita nggak ada yang tahu. Tapi memang dia pacaran sama Dini itu kami tahu gitu. Terus kemudian putus sambung karena waktu itu masih umur 17, ya kami iya aja gitu kan. Maksudnya nggak terlalu perhatian yang sampai gimana gitu loh Pak. Nggak gitu pikirnya kami ya itu baru mulai gitu kan. Nah, kemudian nggak tahu gimana ceritanya, ya tiba-tiba ini versi tante ya Pak ya gitu loh. Ya tiba-tiba memang eh, kami diberitahu bahwa dininya lahiran gitu loh Pak. Lah kami semua bingung kenapa setelah lahir baru dikabari gitu ya. Itu intinya satu ya. Jadi kami nggak bisa ngurut. Nah kemudian pada saat katanya mereka menikah siri yang disebutkan di media itu nggak ada keluarga kami yang datang dan tahu Pak gitu. Cuman karena Resanya udah ngomong dan udah cerita setelahnya gitu kan. Jadi otomatis si anak ini juga ya jadi bagian keluarganya tante saya tapi yang nggak sesering keluarga yang sana gitu aja. Cuman detailnya ini urutannya itu yang tahu ya sebenarnya ya Mbak Dini, Resa, Mas Mufli atau orang-orang yang beberapa kali memang mereka sering clash katanya. Gitulah Pak, saya juga nggak mau buka aib orang gitu. Oke, oke, Mm-mm. kita tutup itu ya, Pak Ji ya. Iya. Kita tutup itu, Pak Mm-mm. Ji. Mm-mm. Saya mau bertanya kepada Ibu Farah. Itu tadi ngomong apa, Bu Ratenya? Hati-hati ngomongnya gitu ya karena kan kita Oke, semua tahu oke. bahwa yang kita hadapi itu ini ya Pak, satu netizen gitu ya. Terus kemudian kedua adalah keluarga yang kami tidak bisa paham pola pikirnya karena tidak sama gitu. Jadi ya Oke. contohnya kayak misalnya ngakuin anak lewat online, kemudian klarifikasi online, kayaknya demen banget gitu online gitu Pak gitu. Oke. Kalau buat kami kan masuk ke pengadilan dulu gitu kan, yang apa yang firm dulu jadi status hukumnya dulu yang kita dahulukan gitu kan, baru nanti kalau orang lain Oke. mau tahu monggo gitu. Oke Bu, artinya kita paham kok, kita paham. Apa yang disampaikan sama Ibu itu sudah disampaikan sebenarnya sama Ibu Rate. Betul, Itu satu. betul. Yang kedua, saya tahu Ibu Rate di seberang sana juga sedang nonton saya bicara. Nggih, nggih. Oke, halo Bu Rate. Saya mengidolakan Bu Rate karena kejujurannya. Itu satu ya, Bu ya. Yang berikutnya saya bertanya ini Bu. Ini kan Reza menggugat di pengadilan, Bu. Tadi kan menunggu mediasi pertama, mediasi kedua, mediasi ketiga. Ini kan si Denada itu nggak datang, Bu ya. Karena tidak datang, apakah Ibu sudah menelpon Denada atau Denada menelpon Ibu nih? Ini apa namanya? Timbal balik. Ada telepon-teleponan nggak, Bu? Saya boleh jawab nggak, Pak? Boleh, memang harus Mm, dijawab. jadi nggak ada, tidak ada karena tante saya kan sudah diblokir, Pak. Tuh, teman-teman. Jadi tidak bisa jembatan sudah nggak ada, teman-teman. Jadi Ini ibu, ya, ini saya Ibu ngomong Farah ini, teman-teman. Ibu Farah ini ya ponakannya Ibu Rate loh ini. kan Denada ponakannya Tante Rate, saya juga ponakannya Tante Rate kan sama Pak. Denada itu Iya. yang sering di WA, selamat ulang tahun Mbak, apa Mbak saya aja nggak pernah Pak. Biarin ini Tante Rate tahu. Ya udah Bu, nanti saya WA Ibu. Selamat ulang tahun ya Bu. Dan dari situlah dia tahu bahwa dia diblokir gitu loh Pak. Karena Tante Rate Ya, kan ya. masih gitu. Ya, kalau itu sudah disampaikan di podcast. Sudah. Kalau yang sudah itu saya nggak perlu ini, Bu. Yang berikutnya, Bu. Ibu kan yang ngantar tuh ke Ya, Densu, betul, betul? betul, betul Pak. Nah, oke. Harapannya kan sudah tercapai sebenarnya, Bu. Mohon maaf. Saya mendengar sendiri yang disampaikan oleh Reza. Apa yang kamu inginkan dari Denada? Itu pertanyaan dari Densu.
Yang dijawab oleh Reza adalah saya ingin pengakuan. Betul, betul. Jadi gini, Nah, saya ya bisa di jelasin ya, akhir-akhir Pak. ini Bu, di Ya, akhir-akhir ini kan Ibu mendengar bahwa adanya pengakuan, ya, tapi lewat media sosial. betul, Bagaimana betul. perasaan Ibu? Ya, Aneh, aneh ya Pak, gitu loh kayak apa sih? ya, Saya kurang paham lah Pak itu. Ya itu tadi yang saya ya. bilang bahwa pikiran mereka tidak sama dengan pikiran kita orang biasa. Itu Pak. Iya, Jadi kesimpulan saya cuman itu gitu. Satu ya. Terus yang kedua, mereka mungkin kan mereka juga pinter ya Pak, kan bapaknya Dena juga pinter ya. Jadi konsekuensi dari pengakuan itu kalau sudah tertulis akan panjang. Benar nggak Pak? Iya iya, kan? iya, iya. Ya, konsekuensi tertulis itu yang ini yang jelas-jelas aja. Ya, konsekuensi Iya, tertulis otomatis dia masuk ke ganti nama orang tua, ganti akta, kemudian masuk ke dalam betul. warisan Dena gitu kan. Ya, Kemudian Resa karena anak laki-laki dia mendapatkan lebih banyak dari Aisyah yang selama ini disayang, ya kan Pak? Otomatis nih Pak, ya, ya kan agamanya Islam gitu ya Pak. Terus kemudian adalah Resa pasti nanya atau semua pasti nanya siapa ayahnya dan itu yang berat. oke, Ya, nah setelah betul. itu kita pasti ngerti kalau sudah ayahnya kebuka gitu kan. Nggak mungkin kan Resa nggak nyari terus habis gitu ngomong, aku anakmu kenapa kamu nggak nyari aku kan gitu Pak ya. Bener nggak sih Pak? Iya, Nah iya, si orang iya. ini pasti kan kemungkinan kan sudah berkeluarga, kita nggak tahu dia sekarang jadi pejabat atau pengusaha atau apa gitu loh. Jadi akan Iya, panjang gitu loh konsekuensinya. Makanya sementara mungkin disampaikan oke. secara online. Kalau pikiran saya gitu ya Pak, secara online dulu nih. Iya, Jadi kayak kita coba dulu. Ini saya nebak aja ya, nebak aja. Kayaknya sih gini, ayo kita coba serang dari segala arah gitu loh Pak. Resanya gitu maksudnya. paham. Hmm. Gitu kan Pak. Jadi Kalau kan Bapak ya, lihat kalau hmm, hmm. FYP akhir-akhir ini kan jenderal ini ngomong bahwa gini loh, tiba-tiba mereka ngomong sudahlah Resa itu yang sedang sekarang ribut tolong dicabut apa namanya tuntutannya itu dicabut dari pengadilan, bagaimanapun dia kan ada darah dagingmu dan sebagainya, banyak Oh sekali nggak yang bilang bisa, kayak gitu. Dan jenderal-jenderal oh dengan nggak bisa Bu. jenderal-jenderal dengan ya dengan marga tertentu, tapi kalau saya bilang gini ya, ini kan tipenya udah kebaca, mohon maaf, tipenya udah kebaca. Kan nggak mungkin ya Pak, 24 tahun amnesia, terus tiba-tiba ingat, terus bilang ini juga darahmu juga ngalir loh dari ibumu. Kan saya bingung jadinya Pak. Kemarin kemana Iya. aja, terus tiba-tiba setelah ini minta diakui dan suruh Nah, nyabut. Nah itu kan juga gimana ya Pak ya gitu. Itu ya Pak, terus lucu iya. lagi nih, lucu lagi. Waktu Bang Enrico diwawancara via apa namanya via Zoom gitu, kan dia bilang kan tante tahu siapa ayahnya, tante harusnya kejar juga dong ayahnya, kan dia bilang gitu kan Pak. Saya Hmm. pikir kok jadi aneh ya, kalau saya ini laki-laki dan punya saudara perempuan, saya akan melindungi dia. Kalau dulu saya nggak sempat melindungi dia, sehingga dia hamil, tentunya sekarang adalah tanggung jawab saya sebagai laki-laki untuk mengejar bapaknya. Tapi dia malah, Hmm. mohon maaf, menjongoskan orang lain lagi. Kemarin udah dijongosin, disuruh Hmm. jagain anaknya 24 tahun sampai gitu Hmm. anak-anak kakaknya kita udah iya. Sekarang Jelaskan tiba-tiba ya. karena ditanya sama Bang Densu, ibu tahu bapaknya? Tante saya bilang iya, terus dia Hmm. seketika Hmm. jongosin, kejar bapaknya dong. Sebentar, Hmm. kami ini ini geng geng keluarga lain apa gimana ya? Saya kok nggak masuk akal gitu buat saya gitu. Iya, iya Bu. Itu juga di saya, tapi saya sudah bahas sih sebenarnya bahwa eh, belum belum ke arah sana. Jadi ke arah pertama ini langkahnya ya siapa ibunya dan sudah diakui.
tapi dengan cara pengakuan yang berbeda gitu ya. Pertanyaan berikut, Bu. Iya, Mungkin Boleh? mungkin headsetnya Bunda Seben- ya yang kresek-kresek ini. sebentar dulu, Agus, Oke. sebentar. iya, Kalau silakan. saya sudah selesai tak kasih ya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Reza itu lahir 2001 atau 2002? Karena ada versi itu. Ibu mungkin tahu itu. Silakan. Enggak, saya pastinya lupa, Pak. Dan saya juga nggak ngecek lagi, mohon maaf. Tapi bisa saya cek. Oke, jadi menurut Reza, dia itu lahir 2002, tetapi KTP-nya itu dijadikan 2001 menurut Reza loh, Bu. Iya, oke. Nah, ini menurut Reza, lagi-lagi menurut Reza. Iya, Nah, di tahun ini juga antara 2001 dengan 2002 itu ada jejak digital dari sang ibu, Bu. iya. Jadi kalau ini tahunnya dilewatkan, jejak digitalnya juga jadi Kabur. berubah tahunnya. Iya. Saya kurang Ada paham yang itu. sebuah. Maksudnya gini, saya tidak Oke, tahu pasti datanya itu, Pak. Karena harus cek dulu kalau itu. oke. Oke, cukup Ibu tahu saja, cukup Ibu Mm-mm. tahu saja. Ada sebuah gambar, yaitu di sebuah rumah sakit, di situ tahun 2002. Tetapi Iya. mengapa Reza itu menjadi tahun 2001? Saya hanya menebak-nebak aja sebagai netizen, Bu ya. Tidak perlu dijawab kalau ini Saya nggak tidak tahu perlu. itu, Pak. Ya, oke. Oke, nanti mungkin ditanya sama Ibu Rate. Halo Bu Rate, ini juga pertanyaan netizen Bu Rate. Yang berikutnya Bu, yang berikutnya. Benarkah ketika Ibu Rate datang ke rumah Denada itu ditaruh di luar saja atau nggak disuruh masuk? Benar atau tidak itu? Bener, Pak. Bener itu. Ya itu kalau nggak salah itu 2024 sebelum Bu Emil meninggal. Bu Emil meninggal 2025 Januari. Nah, itu kejadiannya 2024 kalau nggak salah. Jadi benar ya Bu ya, di luar sampai 3 jam. Ini kan Iya. di tempatnya Densu, teman-teman semua kan dengar. Iya. Iya maksud saya gini, mungkin di tempatnya Densu dibilang tahun lalu gitu. Tapi seingat saya itu tahun sebelumnya waktu om saya sakit itu di sana. Saya, iya. Saya sih nggak penting ya tahun Mm-mm. berapa, yang penting Iya. pernah gitu aja. Pernah, iya, Iya, pernah. Kalau Bapak lihat iya. di FYP yang beberapa hari ini kan Bapak lihat itu Iya. manajernya Mbak Risna itu bukain pintunya kan kayak gitu ke rumahnya Denada yang sekarang. Ya kurang lebih seperti itulah, bukain pintu ke wartawan Oh, maksudnya. iya. Oke, Ya, Bapak oke. bisa Hanya bayangkan berapa? kan? Iya. Bapak bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan. Iya. Katanya Pak D yang nelpon. Pak D yang nelpon pakai teleponnya Satpam ke Denada, begitu kan? Kalau itu detailnya saya nggak tahu Pak, persisnya saya nggak tahu gitu. Maksudnya Oke. kejadian kan harus diurutkan kalau itu ya Pak. Tapi kalau mereka menunggu di Ya, luar itu benar. kalau yang lain sih kan sudah urut. Saya cuma mau Iya, memastikan itu tadi. iya benar. Ternyata benar gitulah. Oke Bu, saya ke Pak Haji Agus. Pak Haji Bagus, silakan ditanyakan. Eh, Sepertinya sudah dijawab semua tadi sama beliaunya. Cuma tadi menginterupsi soal ini loh. Mungkin Bunda Sarah pakai headset jadi kedengarannya ini kresek-kresek gitu tadi loh, Abang Dah. Itu saja. Jadi Oke. apa namanya tetap ya salut sama Bunda Rati yang sampai saat ini tetap berjuang dan apa namanya mensupport Reza yang sampai sejauh ini gitu loh. Cuma netizen juga masih apa namanya bertanya-tanya dan kepo soal pernikahan dan anak Reza ini loh. Apa Denada sudah mengetahui kalau dia sudah punya cucu gitu Bunda Farah? Eh, kalau dari media seharusnya dia tahu ya Pak. Sekarang ini, tapi kita tuh nggak bisa ngubungin dia. Orang kita sudah di depan rumahnya aja
nggak dibukain gitu kan gimana coba Pak logikanya? Iya. Ya nggak mau komunikasi apa? Banyak orang yang sekarang ini trennya adalah ini hari ini saya lihat trennya pihak Denada meminta Reza untuk minta maaf melalui telepon, kemudian mencabut dan seterusnya kan gitu mendatangi Denada. Itu kan saya tambah bingung Pak gitu loh. Ini gimana sih Ah, gitu Ibu, loh. oh, Bu, Ibu dengerin saya aja itu kalau yang begitu-begitu, Bu. Ya, sudah kasih tahu Bu Ratih, dengerin aja Mister Z, ngapain dengerin orang-orang itu. Ini Mister Z nggak punya kepentingan tapi tahu alurnya. Oke Pak Agus Jadi ya, saya apa yang bertanya lagi ya Pak Agus disampaikan, ya, jadi apa yang yang disampaikan ada dari kaitannya ya, kalau itu tadi kan jauh nih. G. Jadi apa yang disampaikan Oke, Bunda Farah ini memang seperti yang dikatakan adik Reza dalam podcastnya Bang Densu, Bang. Jadi memang sudah berurutan dan ini biar tidak menjadi sebuah kekepoan para netizen karena memang yang iya sedemikian iya. memang yang sedemikian itulah yang sudah disampaikan oleh Bunda Farah. Bukan begitu Bunda Farah? Betul. Nah, ini kebetulan saya baca Oke. komen dari Bu Fatimah 3004. Tadi dia nanya kenapa baru 24 tahun baru speak up. Saya tadi udah jawab ya, Bu. Kemudian Sudah Reza Bu, ini nggak apa-apa saya jawab sekalian, Pak. Reza aja sudah udah merit. sudah Au- dijawab sama netizen yang lain Bu. Ibu jangan urusin itu. Kalau Ibu ah, ngurusin yang begituan itu kita nggak tahu mungkin pihak mana ya kan. iya, nggak Sudah apa-apa biar diurusin sama teman-teman Nanti semua. jenengan tergiring Bunda. Ya nggak berhati-hati juga Bunda, dengan ya. pertanyaan netizen Bunda Bunda. Farhat, tadi udah saya jawab. Jadi nggak, Bunda nggak usah jawab lagi. Tadi udah saya jawab. Gak usah jawab karena Oke, sudah Nggak usah dijawab jawab. sama di bawah. Tenang aja Bu. Nggak, itu Ini pertanyaan saya typingan berikutnya nih Bu. typingan netizen Pertanyaan saya berikut. nggak usah ibu baca, fokus aja ya Bu. Oke, baik Itu baik. biar aku Oke. aja Bunda kayak gitu. Baik baik, Pak. Ada lagi, Pak, Pertanyaan gimana? berikut. Ah, Ya ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan eh, mobil Avanza. Itu mobilnya Avanza Bu. iya, Nah, itu kan atas nama Muhammad. betul, betul, Pak. Kayak atas nama Muhammad, Pak Dino sakit. Iya, Pak, betul. Oke. Reza yang menguasai mobil itu. Betul. Untuk di-grabin Dan tapi nggak nyampe, betul. ya Mm-mm. Reza yang menggunakan itu. Betul. Terus Bu Ratih kan sedang sakit di Jakarta. Iya, suaminya, Pak. Ibu suaminya lagi sakit. Betul. Otomatis Reza lah yang menguasai mobil itu, betul? Betul. Betul, Pak. Nah, karena mungkin nggak mampu Bayar. membayar tagihan sehingga ada surat begitu ya Bu ya. Bukan ada surat, kan Karena langsung ini polisi. Langsung polisi 2, oh Kak. enggak, ya saya tidak tahu ini. Yang jelas begini. Kalau ada mobil nunggak itu Iya. atas nama yang disurati Bu. Iya. Ya Siapa mungkin atas nama ini adalah Muhammad. betul. Jadi Pak Muhammad yang mensomasi tante saya gitu, Pak. Loh. Oh, Pak Muhammad somasi tantenya Ibu dengan membawa polisi, betul? Betul. Nah, ini polisinya yang keliru, Bu. Ngapain polisinya ikut-ikut hanya gara-gara somasi ini? Ini polisinya ini nggak jelas ini, Bu. Ya, waktu itu udah beres sih, Pak. Langsung setelah Nah, rame oke. gitu. Oke, Bu. Beresnya ini dilunasi, dibayar sama Abangda Ronald atau dicicil lagi selanjutnya? Itu masih gantung, Pak, semuanya, Pak. Tapi tadi kan klarifikasinya Muhammad dibayar oleh Muhammad dulu gitu. Tapi ya kita nggak bisa memastikan apapun, Pak, kalau tentang keluarga mereka, Pak. Nah, mobil sekarang ada di mana? Ada di Banyuwangi, tapi ya ditempatkan di satu tempat yang kami nggak bisa ngasih tahu gitu. Karena kan Oke, perselisihannya nggak kan masalah, Bu. mobil ini gitu loh. Ya. Ya. Oke. Nggak masalah, Bu. Bagi saya nggak masalah. Biarkan aja. Karena itu persoalan, Bu. Bukan pidana itu, Bu. Jadi jangan takut, Bu. Itu perdata, Bu. Kecuali kalau mobil itu dijual atau dialihkan atau di mana itu. Oke.
Oke teman-teman ya, teman-teman semua tahu ya, di bawah semua tahu bahwa Ibu Ratih sebenarnya itu ada nonton, maksudnya ada nonton ya, ada nonton. Saya ingin menyampaikan juga kepada Bu Ratih ya, sebagaimana yang selalu saya sampaikan pada suatu ketika Dr. Reza Gladys dan Tobat Mofid itu memberikan sebuah amanah untuk umroh terhadap yang bersangkutan, itu saya langsung up, dan Dokter Reza sendiri yang menyampaikan kepada saya Oh, ya. alhamdulillah, nggih Dokter Pak, Reza nggih. sendiri yang menyampaikan kepada saya Ya, tentang apa yang saya up itu iya terkait Pak. dengan amanah itu tadi. Iya, iya Pak. Oke Bu, dari saya cukup ya. Masalah yang Nggih Pak. lain-lain saya tidak tanyakan. Intinya adalah Reza ini, kalau Ibu bantah silakan bantah. Nggih, Reza ini pernah tidur di gudang, kemudian dia juga bekerja di warung, jaga toko betul. Madura. Betul Pak. Kemudian sehari-harinya kadang makan, kadang tidak. Betul Pak. Dan dia hanya bisa menghubungi Bu Ratih karena yang dekat itu Bu Ratih. Iya. Heeh. Nah, dan suka telat bayar cicilan itu bukan disengaja karena pendapatannya yang tidak Betul. mencukupi, begitu ya Bu ya? Betul, karena kan kasus yang pertama beliau itu sudah lunas kan Pak, gitu loh. Jadi tidak ada Ya, niatan untuk menunda itu jika memang uangnya sedang ada, gitu Pak. baik, baik. Selanjutnya, Sela, silakan bertanya, Sela. Lah, Sela turu gitu. Silakan kalau kamu mau bertanya, jangan jauh-jauh dari mic. Sedih ya mendengarkan ceritanya Bunda tadi itu. Aku cuman eh, bisa pesan buat Bunda Rita semangat, sehat terus. Buat Ade Reza juga harus membanggakan, menjaga Bunda Rita juga seperti itu. Oke. Aduh, nggak bisa kata-kata lupa, aku sedih aku. Ya, sudah. Nangis aku dari tadi tuh aku diem gitu, nangis aku dengar apa ya Oke. cerita seorang Ada Oke. pertanyaan anak gitu. sebentar sedikit Sela, coba tumel Sela. Pertanyaanmu apa? Kalau nggak ada ya sudah. Pertanyaan berikut dari saya, Bu. Iya Pak, monggo. Ya, apa sebenarnya yang diinginkan dari hati kecil Ya, Reza? Reza itu pengennya normal aja kok Pak. Makanya kalau saya punya Hmm, TikTok itu saya nggak berani untuk up, untuk posting ibunya atau yang menggiring keburukan ibunya gitu. Saya nggak berani Pak. Saya cuma posting di TikTok itu yang menjaga hatinya Reza gitu. Jadi cuma pekerjaannya aja yang saya misalnya dia lagi kerja di mana itu aja yang saya informasikan. Karena dia itu menurut saya, menurut pengamatan saya ya Pak, dia agak sangat peka, sangat peka. Contohnya, kalau ya. saya bawa mobil gitu, ada jalan rusak gitu, dia udah agak panik. Waktu pertama kali naik pesawat dulu, dia ke toilet berkali-kali. Jadi kalau Oh, kesimpulan saya adalah gini ya, kita nggak bisa ngejudge orang ya. dari bungkusnya aja gitu. Anak ini Hmm, waktu hamil, waktu di kandungan diumpetin. Anak ini lahir ditawar-tawarin. Anak ini kecil dibully. Anak ini besar nyari ibunya harus viral dulu. Sudah viral dapat kerjaan dicaci-caci katanya iya, pansos ibunya gitu kan, atau aji iya. mumpung. Tapi saya rasa Pak, meskipun eh, kehidupan semua orang itu biasa-biasa aja, saya rasa nggak ada yang mau bertukar nasib sama Reza. Karena saya juga nggak mau. Betul, betul, betul. Gitu. Intinya Jadi dia pengen meluk ibunya ya, Bu. iya itu Pak. Terus satu lagi yang mungkin saya sempat sampaikan, kami semua ini bukan orang yang jauh lah dari sempurna. Pasti nanti setiap orang akan menemukan keburukan-keburukan kami yang itu akan jadi apa ya, bahan gitu.
Tapi ya buat saya nggak apa-apa gitu. Kami nggak berusaha untuk menutupi, tapi terima kasih kalau memang ada masukan atau apa gitu, Pak. Tapi saya yakin kami juga punya kesalahan. Tapi yang kami sampaikan kalau tentang Resa, kemungkinan salahnya itu lebih sedikit lah, Pak. Mungkin karena kami lupa aja Oh gitu. iya, 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 iya. Oke, oke, Bu, Ibu Iya, dekat Pak. sama Resa? Di antara kalau deket yang sampai rangkul-rangkulan gitu enggak. Tapi kalau saya bicara dia dengerin, Pak. Kalau Ibu saya yang bicara komunikasi, dia mendengar. Ibu komunikasi nggak sama Resa? Kalau ketemu komunikasi, tapi kalau WA dia nggak jawab. Kalau Ya, itu yang jadi masalah, Bu. Ya, itu yang jadi masalah. Saya ini bersuara terus seperti ini sudah mungkin ada beberapa minggu nanti ya disampaikan oleh Bang Maksi ya. Tapi kok saya DM Resa itu Resa nggak balas-balas saya, Bu. Jadi saya bingung, Bu. itu Pak ribuan Pak yang masuk ke itunya Pak. Terus saya lihat dia juga sering blank ya Pak ya. Jadi saya juga kalau ngomong juga harus saya kondisikan banget gitu. Ya, ini kasih tahu saja, Bu. Mr. Ya, Z, Mr. ya, Z bicara. Mungkin pertama kali namanya podcast, namanya TikTok yang membuat ini rame itu hanya di sini, Bu. iya Pak. Aja di sini. Ya kalau bisa ya ngomong dong sedikit nanti kapan ada waktu kita apa namanya tuh Terus terang eh gini collab Pak, kalau collab. dari pihak kami, kalau untuk ngomongin kasus ini, memang kalau nggak ada Ronald, kami nggak berani Pak, gitu loh. Kan kan Oke, nanti oke bisa kalau dijadikan kalau perlu bahan. ya kalau perlu dengan Bang Ronald. Ronaldnya banyak kerjaan Pak. Loh, Bu, oke Bu, kalau banyak pekerjaan sama juga kita banyak pekerjaan, tapi ini kemanusiaan. Saya kasih tahu Bu ya, mohon maaf Ibu, Iya, dan iya, maaf. Ini ada saya sapa dulu. Silakan Ibu sapa dulu ini ada di bawah ini, Maksi Karepu. iya. Halo Baik, Bang. Selamat malam Bang Maksi. selamat malam Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini Pak Bagus ya. Oke, Pak Waalaikumsalam, Haji. abangku. Pak Haji, oke Pak Haji bagus. Baik, Mr. G. Aduh, sorry Mr. G, baru habis acara. Iya, Ya, gimana Mr. G? oke. Ini saya sampaikan dulu sama Bu Farah, mohon izin. Bang Maksi Karepu adalah seorang pengacara artis Indonesia. Aduh. Mr. G. Oke, saya katakan betul ini. Jangan, Pengacara jangan. artis Indonesia. Pengacara artis Indonesia bergabung dengan Mr. Z. Apalagi Bang Ronald, Bu. Begitu loh maksud saya. Ya. Silakan Bang Maksi ceritakan bagaimana perjuangan kita. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Memang setelah dari awal saya Mr. G angkat tema ini ya, saya wah kok tertarik nih. Padahal kita nggak tahu tadinya. Karena saya juga Mr. G juga agak menjauh dengan media tadinya kan, teman-teman. Nah, setelah kita sering diskusi dengan Mr. G kan mereka sering nonton, anak-anak wartawan saya lihat kan mereka suka sapa kan di bawah. Nah, mereka sering minta saya Mr. G untuk jadi itulah narasumber. Saya sering tolak, tapi terakhir kemarin tadi malam lah dari cumi-cumi akhirnya, infotainment cumi-cumi akhirnya saya oke. Jadi poin-poin utama yang saya sampaikan Mr. G, kita menghimbau lah di media, karena itu kan kebetulan infotainment ya di media sosial lah. Kita menghimbau kepada Denada, kan dia sudah oke, kita apresiasi Denada sudah berani menyatakan di media sosial pengakuannya. Tetapi kan Resa menyatakan sendiri itu dia belum merasa mengena di hati. Wajar. Nah, kita berharap, kita menghimbau Denada secepatnya untuk merespon ini. Jangan sampai ucapan yang disampaikan di media itu menjadi sia-sia, jadi teori belaka. Kalau itu tidak dibuktikan, maka itu hanya sekedar, ya kalau saya bilang omon-omon kan begitu. Ini sangat sayangkan. Sudah bagus Mr. G, dia udah sampaikan di media. Itu saya sampaikan juga di infotainment. Tadi malam, udah muncul Mr. G. Tadi muncul tadi siang beritanya. Oh ya? Sudah. Saya mau kirim ke Mesni kan terlalu besar, tapi saya udah masukin di room saya, di TikTok saya.
Nah, itu poin utama sih Mister Ji. Jadi sering saya kumandangkan dengan Mister di sini, saya sampaikan di awak media bahwa ya si Denada ini harus cepat ambil keputusan karena ini akan mempengaruhi eh, karir dia juga loh Mister Ji. Oke, walaupun Betul. memang agak terpaksa lah, agak terlambat ketika dia menyampaikan statement itu di media ya, pengakuan ya terhadap Reza. Karena memang itu didesak oleh netizen, warganet. Bahkan ada kalimat suruh boykot kan di stasiun TV. Kan gitu. Nah, itu Mr. Ji yang poin utama yang dari sekian banyak yang saya sampaikan di media ya, di infotainment, itu yang paling utama. Cepat keputusan dilakukan oleh Denada. Kalau memang ini mau selesai. Kalau tidak, ini panjang, Mr. Ji. Akan dikejar oleh warganet, juga wartawan juga nggak tinggal diam. Mereka selalu pasti mengejar untuk baik para pakar hukum maupun pihak Reza maupun pihak Denada sendiri. Termasuk kan Ya. mantan suami saja udah diseret. Dikejar sama wawancara sama anak media, Mr. Ji. Itu Mr. Ji yang saya Ya. poin utama sih Mr. Ji yang sering kita sampaikan dengan Mr. Ji di room ini. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bang Masih, terima kasih. Ini Bang Masih, ini ada Bu Farah. Ibu Farah ini ya ponakan daripada Bu Ratih. Bu Ratih itu anak ke-6, ini anak pertama. Jadi dia tahu persis tentang kecilnya Reza. Oh, Ya, ini Iya, tahu Pak. persis Betul. tentang kecilnya Reza. Bu Farah ya. Bahkan tadi sudah menjelaskan begitu panjang dan urut sama persis yang disampaikan oleh Bu Ratih. Saya sudah bisa mengurutkan. Oh, Mungkin Bang Masih ada yang mau ditanyakan ke Bu Farah karena Bu Farah ini tahu persis dan tinggalnya di Jakarta ya Bu? Jakarta apa tadi? Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan. Ya, Bang Masih juga di Jakarta ini Bu. saya Jakarta Ini Barat. wartawannya banyak sekali nih Bu. Iya, Pak. Ya Oke, silakan Bang Masih terima tanya-tanya kasih. sedikit. Bu Farah memang kita sering diskusi dengan Mr. Ji, terutama ada statement yang kontradiksi, statement yang disampaikan oleh Riko ya nggak salah. Ya. Oh iya, Pak. Betul. Iya kan, dia bilang bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Sarah, terutama Bang Ronald itu berbeda dengan fakta. Tapi Bang Ronald membuktikan semua itu sih, Tali. Jadi kita melihat bukti. Jadi Betul, Pak. akhirnya saya di room ini saya dengan tegas padahal kami juga hati-hati bicara sebetulnya Bu Farah Iya. ya, karena kami ini kan ya sudah masuk dalam pengacara publik lah. Iya. Jadi tapi ketika kita lihat keterangan mana yang paling benar dan ada bukti, kita lihat keterangan daripada si Bang Ronald ini. Jadi saya bilang keterangan yang disampaikan oleh PDD terutama adiknya itu hanya asumsi yang dibangun, bukan berdasarkan fakta yang ada. Barangkali mungkin Bu Farah bisa menyampaikan apakah memang ada hal demikian. Terima kasih. Kalau kami kan backingannya cuman data ya Pak ya, gitu loh. Data dan kenyataannya, faktanya memang seperti itu. Jadi ya kami mau bermanuver seperti apa ya menurut kami juga percuma gitu. Tapi kalau pihaknya Mbak Dena sama Riko sama Muhammad sama Pak Usama mungkin saya kurang paham Pak, karena memang cara berpikirnya memang saya sendiri nggak pinter kayak mereka, jadi saya nggak ngerti Pak. Baik. Paling tidak begini Bu Farah, kami selalu menegaskan dengan Mr. Ji bahwa kita bicara fakta Bu ya, dan bukti. Betul. Kami tidak kemana-mana. Faktanya 10 hari ditawar-tawarkan, nggak seperti yang saya dengar tadi Bu Farah, itu fakta Betul. semua. Kemudian faktanya 24 tahun, ini bicara fakta. 24 Iya. tahun itu ditutup rapat. Betul Pak. Ibaratnya seperti tembok Berlin dibikin. Tapi sambil sedih di dalamnya Pak. Iya, Tembok Berlin yang kami sedih gitu. iya, mereka membangun tembok Bu Farah. Tapi saya bilang ini, kebenaran akan muncul secara alami, tentunya ada yang kuasa, sang pemilik. Betul Bapak. Sang Dari pemilik. masalah ini, Ada, ini saja saya Mr. Ji, oh mati, nggak ada suara. Bu. banyak Allah mau
membuka Iya, jalan. Iya, iya Pak. Gimana Pak? Betul. Dengar Pak? iya. Betul. Terus Bu Halo. Farah begini, Betul. dan ini yang buat ini jadi viral, jadi muncul ke publik. Ya, Ini pilihan Denada. Pilihan Denada. Dia nggak mau dari awal, sebelum betul. pada saat mediasi, dia nggak mau tampil, nggak mau hadir waktu mediasi pertama, waktu tahap pertama. Itu kan Betul. pihak Ronald ini kan pingin tertutup internal kekeluargaan. Jadi kalaupun ada netizen berpihak ke pihak Denada, ini keliru bagi saya. Kenapa? Ini pilihan daripada Denada, Bu. Denada yang pilih untuk jadi viral seperti ini. Ini pilihan. Bukan pilihan Reza dan keluarganya, bukan. Pilihan ada di tangan Denada. Dan ini kalau Mr. J bilang ada konsekuensi. Konsekuensi yang Denada terima saat ini. Makanya sebetulnya kita himbau cepatlah dia ambil keputusan untuk bertemu langsung. Sehingga perkara ini walaupun dia bertemu di luar pengadilan, secara kekeluargaan mereka berdamai, makanya itu kemudian mereka bisa secara dituangkan tertulis karena ini sudah bicara pengadilan kan Bu. Jadi hasil perdamaian itu bisa dibawa ke persidangan dan itu selesai. Karena majelis hakim memberikan ruang ini untuk dua pihak ini berdamai, mau di dalam persidangan maupun di luar bisa. Itu pasti ada diberikan. Kira-kira begitu Bu Farah. Makasih Mr. J. Baik Pak. Baik, saya sampaikan ya, Bu Farah tadi sudah sampaikan kepada saya. Saya tentu saja karena saya sudah mengawali untuk pembicaraan ini, saya mendengarkan semua tadi Bang Maksi. Jadi setelah ramenya berita ini di berbagai media tentunya, begitu banyak ya, intimidasi. Bahkan ada komentar-komentar yang tidak sesuai, banyak. Apakah itu jenderal, apakah itu apalah, pokoknya adalah yang bicara-bicara begitu. Tapi saya kasih tahu nih sama Bu Farah, gak usah takut, kita berbicara tentang kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi, Bang Maksi, Sheila, Pak Haji Agus, dan netizen yang ada di bawah ini, tidak pernah diminta oleh Ibu Farah, tidak pernah diminta oleh Bu Ratih, tidak pernah diminta oleh Reza untuk melakukan ini reaksi, ya, untuk boikot dan sebagainya. Tidak pernah ada yang minta. Jadi ini adalah reaksi spontan daripada netizen kita ini. Jadi ketika ini pada saatnya kita juga akan, kalau memang seperti yang kita mau ya, sebagaimana layaknya seorang ibu mendatangi anaknya, kita juga akan luluh. Tapi kalau begini terus dengan menjauh pada akhirnya mengakui sebagai anak tapi melalui media tanpa menyentuh anaknya, tanpa meminta maaf kepada Bu Rati, kepada semua keluarganya, kami juga akan bereaksi terus. Dan Ibu jangan khawatir Bu, ketika ada orang lain yang menyuarakan hal lain, apakah itu mencabut, apakah itu menghentikan perkara, nggak begitu Bu proses hukum. Jadi sepanjang belum ada kata sepakat, ya artinya gugatan masih terus jalan. Dan apalagi gugatan itu juga masuk di akal. Bagaimana nama Reza, di belakangnya ada Rosano, bagaimana Reza bisa lahir di tahun 2001 sementara dia lahir di tahun 2002, bagaimana aktenya Reza sementara ibunya sudah mengakui itu Denada, tapi yang tertulis di akte itu Ibu Rati. Itu semua juga proses Bu, tidak mudah. Mungkin teman-teman yang lain di sana tidak membaca itu. Maka yang bisa ini Bu adalah pengadilan. Betul Untuk Pak, itu betul. saya menyarankan, jangan dulu. Damai itu memang penting Bu, saya bilang. Damai itu penting. Tapi niat yang lebih penting. Damai, saya damai. Tapi kalau nggak ada niat di dalam hati untuk damai, lah untuk apa?
Silakan Bu Farah. Betul, Pak. Jadi banyak banget Mana sebenarnya. Bang Leon? Mana Bang Leon? Bentar Bu. Ada ini apa? Bang Ronald mana? Bang Ronald gak ada nih. Bang Ronald naik, barangkali panjenengan bisa sepatah dua patah kata untuk bisa menyampaikan sesuatu mungkin di room ini. Tunggu dulu. Bang Leon, belum ada nih Bang Ronald, Bang Leon. Yang mana Bang Leon akunnya? Kayaknya Bang Ronald nggak punya TikTok, Pak. Enggak, ada teman saya. Oh, Di santai aja. Saya Bang Ronald. Bang Maksi aja ya. Bang Maksi. Bang Leon aja yang naik, Bang Leon. Saya malah seneng kalau ada Bang Ronald di sini karena saya juga ada strategi-strategi dikit. Nggak ada ini nama Bang Ronald di sini. Dari kemarin saya sudah DM si Reza, tapi Reza belum balas sama saya. Mohon maaf Bang Leon, ini kok nggak ada Bang Ronald, Bang Leon. nah itu ada Pak Arai itu Pak, itu Putri, itu istrinya Bang Ronald. Siapa? ARRAY. Bentar, Ah, bentar Mr. G biar saya add-nya. Oh, iya, Oh, beliau masih setting TikToknya, Bang. Itu Mbak Arai bilang Yang ini sebentar nih masih Bapak. setting Ini nih, TikTok. nih tuh. apa itu ini itu apa? Ini maksudnya istrinya, bener kan? Bener ya Bunda? Iya, masih menyeting Betul. TikTok itu di komentar itu loh, Bang Arai bilang Ini sebentar masih setting TikTok istrinya gitu loh, Abang Bang. nih. Ini. Oke, Iya, barusan saya barusan soalnya Mas Ronald ngechat saya Mr. G. Dek, kalau ada Mr. G, add aku biar gabung katanya gitu. ya dari tadi juga ditunggu-tunggu. Selamat malam Bang Leon. Selamat malam Mr. G. Lama tak jumpa. Bang Leon, apa kabar? Kabar Selamat malam, baik Bang Bang Leon. Maksi, selamat malam. Wow, selamat tahun baru nih Bang Leon Februari. Ya. Kemarin kan sudah selamat tahun baruan kita Bang Maksi. Wih, sampai lali aku. Ini jarang jumpa kita kayaknya. Sudah ya? Ini Bu, Oke, Ibu oke. Farah, Iya Pak. Ya, Ibu Farah. iya Pak. Gimana Pak? Ya, ini saya perkenalkan Ibu Farah ya. Ini Bang Leonardus Sagala. Baik Pak. Beliau adalah praktisi hukum, ahli hukum, advokat yang saya jadi panutan saya. Jadi saya tidak akan takut-takut di sini, Bu. Alhamdulillah. Mas Silakan Bang Leon disapa Mas Bu Farah. Ronald Mas Ronald itu lebih pinter. Mas Ronald itu yang ngajarin saya waktu magang 2014. Nah, iya, perkenalan dulu sama Bu Farah. Inilah orang-orang yang baik hati, selalu merendah ya, sesama rekan kerjanya itu ya, sesama satu ini ya, satu pengacara ini saling merendah ini. Tapi Masya Allah, Bang Ronald, Bang Maxim, salam kenal dan semoga Anda selalu dalam kesuksesan dan insya Allah apa yang jenengan lakukan ini bisa menjadi kemanfaatan dan membantu orang-orang yang memang lagi membutuhkan. Baik, Pak Haji Amin. Bagus, terima kasih. Amin. Selamat malam Pak Haji Bagus dan Bu Farah, salam kenal. Tapi beneran, itu Mas Ronald itu banyak ngajarin saya waktu magang. Dulu kami satu kantor namanya Wins and Partners Law Firm. Itu kantornya profesor-profesor ini Fakultas Hukum Airlangga. Iya Pak. Oh, ini loh yang saya maksud. Tolong disapa dulu Bu Farah. Bu Farah itu ponakane Bu Burate, Burate. Ini iya ponakannya Burate. Jadi satu strata dengan Bu Putri. Oh iya Bu iya Putri itu kan suaminya Pak Mbak Putri kan Ronald. Begitu loh Bang Leon. Mbak Putri kan istrinya Mas Ronald. Betul.
Nah ya betul. makanya saya bilang silakan Bang Leon sapa dulu, Oh, baru enak nanti. salam kenal Mbak Farah. Beliau Oh yang ya, nggih nggih kemarin Mas Leon, nggih. mengantar Reza sama Bu Rati saat ada di podcastnya Bang Densu, Bang Leonard. Monggo dilanjut. Gitu Bang Leon. Ini Bang Leon, Bang Leon kemarin sebelum rame-rame begini, Bang Leon tuh sudah komunikasi dengan saya bahwa Bang Ronald itu adalah gurunya Bang Leon, begitu Bu. Iya iya Pak. Makanya saya pengen ketemu dan aku lihatnya di televisi sampai silo saja ngelihatnya Bang Ronald itu. Iya Pak. Mm-mm. Ya kayak gitulah Pak. Jarang dia mau nongol ke medsos, jarang. Atau nggak pernah Ya mungkin. kelihatan, ya kelihatan sih. Itu tadi istrinya siapa namanya di sini? Arai. Arai Pak. Udah lama juga aku nggak Arai. ketemu langsung sama Mas Ronald ini, sama Mbak Putri juga. Oh, aku kemarin Arai. Kok nggak ARRAY Pak. ah RRAY. nggak ada juga nih. Tadi ada komen berapa kali. Mohon maaf Bu, ini terlalu banyak Bu, jadi jempol bisa keriting ini Bu kalau dicari Bu. Ayo Iya nggak apa-apa. Mbak A, Dua Mbak R Mas Terji. ARR. Arai Eh? dua R. Kayaknya Dua kayaknya R. settingan TikToknya nggak bisa diundang deh Pak. Seingat saya itu. Nah Nggak itu bisa di-add namanya, soalnya. itu namanya privat. Soalnya dia masih di private akunnya, jadi nggak bisa. Oh Ya, ya Pak. kalau privat itu Tapi susah Bu. tapi bisa minta naik Bang Leon. Coba ini untuk Kalau KLLL ya naik gitu. kalau dia yang Putri kalau minta pengen bisa. ngobrol, Iya, iya. Putri pencet plus aja Putri. iya Kak Putri ini Bukan kan plus Bu, ada itu tanda ada. orang tuh. Nah, coba Kakak naik sini. Udah kukirim linknya ke Mas Ronald, semoga dia bisa naik. Tadi kok tiba-tiba ada pesan begitu, bagaimana sih ceritanya? Ada pesan apa? Itu katanya Bang Ronald mau naik, Bang Iya, Leon tadi barusan aja ngechat aku Mr. G, Mas Ronaldnya. Hmm, Dia mau gabung, cuman kayaknya akunnya masih private. Itu foto profilnya dia yang sama Tommy Soeharto itu loh. iya nggak ada yang di sini, Nama malah adanya akunnya Pak apa Bang Le? Soeharto. Nama akunnya tadi Ronald Armada, kayak namanya dia. Oke lah. Oke teman-teman, kita ini dulu, kita mendengarkan dulu apa yang disampaikan sama Bu Farah. Jadi begini Bang Leon, saya sudah dapat tadi ceritanya bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Farah itu sama persis dengan yang disampaikan Bu Rate di podcast Bang Leon. Sama persis, cuman urut-urutannya aja karena memang kan cuma dibatasi waktu. Kalau ini kan yang mana yang saya belum paham saya tanyakan, yang mana belum paham saya tanyakan. Itu sih Bang Leon. Siap Mr. G, lanjut Mr. G. Cuman kemarin kan adiknya Denada itu bawa adat Batak kan, tulang mau ketawa saya ngedengarnya. Harusnya Iya, kalau manggil tulang ya sopan lah. itu mah sudah, itu Batak ala Australia Bang. Nah saya kan Batak asli Samosir Mr. G, jadi tahu lah cara bersikap ke tulang itu gimana. Iya. Ya memang kita sudah protes kok kemarin juga sama Bang Masi, nggak begitu caranya itu kalau bicara ini. Ya Bang Masi ya. Betul, Mr. Ji. Ya, karena ada beberapa pernyataan yang ya menurut saya ya kontradiktif lah. Gitu. Ada ini memang kalau diceritakan memang miris ya Bang Leon tadi sudah sempat saya dengar bahwa itu si Reza itu sempat
apa namanya itu menjadi karyawan di sebuah warung, dan warung itu adalah warung toko Madura. Kita tahu namanya toko Madura itu ya 24 jam itu jualan situ ya. Pak Dino wong Jowo kok dipanggil tulang. Itu Mahadian makanya. Mana sih Bang Ronald kok ditungguin nggak ada nih Bang Ronald? Apa masih di Jakarta Bu, Bang Ronald Bu? Udah di Surabaya, Pak. Udah di Surabaya. Udah Surabaya kan karena ada pekerjaan kan di sana. Kalau kelamaan juga Betul. di Jakarta kan banyak yang terbengkelai di sana. Betul, Pak. Abangda, saya mohon izin untuk nyimak di bawah ya. Saya mau Oh boleh. ya Boleh, mohon boleh. maaf dan pamit undur diri dulu untuk nyimak di bawah kepada Bunda Farah, Bang Leonardo, Bang Maksi, Mbak Sela. Ya, barangkali ada kekhilafan kata saya mohon dimaafkan. Saya izin turun dulu. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Pak Haji Bagus. Aman Pak Haji, aman. Ya. Bu Farah. Bu Farah. Iya, Pak. Gimana Pak? Itu foto yang Iya, iya, itu Pak. masih ada nggak? Gimana, Pak? Foto yang waktu SMP itu, Foto yang minta foto itu masih ada? nggak ada, Pak. Waktu zaman BlackBerry itu, Pak. Udah hangus Iya, maksudnya kayaknya. masih ada nggak? Tapi Yang jaraknya 75 itu loh, masih ada? nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi setiap kali foto saya lihat, meskipun barengan, dia juga nggak mau deket kok, Pak. Itu Meskipun namanya lebih trauma dari itu. 2 orang. Iya. Itu trauma itu, Bang Leonardus. Yang trauma Mr. Ji. Itu si Resa. Oh, tapi ceritanya, memang setauku mungkin nih ya, yang aku dengar dari Mas Ronald sama Mas Ronald, mereka tuh sangat menghormati lah dulu waktu almarhum Emilia Nah, Contessa itu masih hidup. Ya mungkin pertimbangannya kenapa baru sekarang di-up ya karena itu gitu loh. Mungkin dulu masih bijaksana lah menyikapi dan apa. Tapi kan ya masa ya bener sih ngelaporin pidana kayak gitu masalah mobil itu, padahal kan ada rentetannya gitu loh. Kalau aku yakin sih gara-gara itu sih yang memicu akhirnya pada marah Mas Ronald, khususnya Mas Ronald ya. Masa mertuanya digituin dia diam kan ya nggak mungkin lah. itu ada bener itu tadi ceritanya. Bener itu. Ya kalau Bener itu dari tadi. pendapat saya ini ya, Pak. Saya boleh izin ngomong ya, Pak ya. Boleh. Kalau dari pendapat saya, ini kan saya tidak mewakili tante saya, tidak mewakili Mas Ronald, juga tidak mewakili siapa-siapa. Ini pendapat saya aja dan pendapat keluarga besar yang lain yang saya dengar ya, Pak. Kalau menurut saya gini, orang itu kan dihormati ada banyak sebabnya gitu. Nah, kalau ke Bu Emil, mungkin sebagian orang adalah hormat sebagai orang tua, atau hormat karena sikapnya yang baik, atau apapun. Tapi kalau Bapak tanya ke saya sendiri pribadi, saya hanya hormat sebagai orang tua itu saja. Selebihnya saya nggak bisa ngasih rasa hormat yang lain, Pak, selain dia lebih tua. Jadi dari situ Bapak bisa simpulkan orangnya seperti apa, itu aja lah. Simpulkan tuh Bang Leon. Tangan besi ya nggak bisa dinego ya, itu saya dengar juga tuh. Silakan disimpulkan tuh Bang Leon. Mas Ronald itu banyak kok bantu dia itu, ada banyak lah. Saya ada tahu lah, Mas Ronald itu berdarah-darah bantuin dia itu. Mungkin Bu Farah tahu yang urusan, kalau orang urusan dunia itu kayak tanah. Iya, Pak. Ya, tapi sejujurnya sih sebenarnya bukan Mas Ronald aja, Pak. Siapapun yang deket ya bisa terkena gitu lah, Pak. Bisa jadi ya gitulah, nggak bisa ngomong saya karena saya juga kena gitu.
maksudnya. Tapi saya kabur gitu, bisa bisa mengaburkan diri supaya tidak menuruti permintaannya. Tuh kan. Tapi Tapi kira-kira Bapak tapi kalau menolak. yang terkait itu biarlah Bu. Nanti Bang Ronald aja yang bercerita. Ini Bang Ronald sudah jadi belum TikToknya nih? Bukan, maksudnya gini. Jadi kalau saya cuma mau menggarisbawahi bahwa ya yang dikatakan hormat itu tadi loh Pak, kan ada sebabnya orang hormat, tapi orang mungkin nggak tahu bahwa beberapa orang hormat hanya karena lebih tua, dan itu salah satunya adalah saya. Udah. Iya, iya, Ibu menghormat karena lebih tua. Kalau Bang Leon tadi sudah ngasih tahu saya, bilang tangannya besi. Jadi Betul, sudah paham, Bu. udah paham. Udah paham. Udah. Sampai segini 24 tahun kan sudah paham, Bu. Sangat paham Pak. Iya, tuh. Apalagi kalau Bang Maksi itu wah tangan tangan besi betul itu. Mr. Ji, teman-teman gini, Yap. Bu Farah gini, kita bicara secara terbuka saja. Kenapa? Ada rekam jejak. Jejak digital kan itu nggak bisa dibohongi. Makanya memang kita ini, makanya saya mau ngikut jejaknya Bang Leon nih. Jadi biar nggak masuk media sebetulnya. Karena rekam jejak ini membahayakan kita. Satu bukti rekam jejak, ada statement dari almarhum mengatakan anaknya baru satu loh. Siapa tahu nanti nambah satu lagi. Siapa tahu nambah lagi nanti satu laki. Nambah betul kan di tahun ini 2026. Resa nggak tahu. Jadi ucapan adalah doa. Walaupun Betul mungkin Bang. hanya sekedar berucap, Bu. Itu kita bicara terbuka di sini karena ada dasarnya yaitu rekam jejak. Makanya hati-hati, Mr. G, rekam jejak kita harus belajar sama Bang Ronald nih. Kalau sering masuk media harus siap konsekuensinya. Jadi statement kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu akan dibongkar oleh netizen, bahkan wartawan sendiri, teman-teman wartawan. Mereka akan buka ulang itu jejak digital kita, rekam jejak. Makanya itu ada kalimat kan, baru satu loh kan masih muda, masih bisa dapat lagi, baru 1 ekor gitu kan. Itu loh Bu Farah kan begitu. Itu kita bicara terbuka ada dasarnya yaitu ada rekam jejak. Demikian, terima kasih. Dan namanya rekam jejak tidak bisa dihapus. Gitu. Coba Bang Leon ditelepon dulu tuh Bang Ronald tuh. Bu Sudah jadi Farha, belum TikToknya? saya mau nanya nih. Ya tapi jawab jujur nih. Kita kan dari kemarin-kemarin nunggu Mau yang nanya dari siapa? Bu Farha, Bapak, Bunda Farha. Oh ya langsung. Kita kan dari kemarin-kemarin menunggu yang memberikan info ya Bapak agar naik ke atas. Nih. Pertanyaan saya, Bunda ini tiba-tiba masuk ke rumahnya Bapak minta naik. Itu dari hatinya Bunda kah? Gemes saja saya. Hari ini lagi gemes. Gemes gara-gara ngecaprak saya, Bu. Bukan, gini, maksudnya ini kan kalau kami kan cuma sekedar patuh terhadap pengadilan ya Bu ya. Hari ini mediasi ya kami datang, hari ini misalnya apa nanti ya kami datang gitu. Jadi kami nggak bermanuver yang aneh-aneh lah gitu. Tapi kan pihaknya Mbak Denada kan ada aja gebrakannya lewat online gitu. Jadi ya kadang-kadang saya tuh juga pengen ngomong, kan orang-orang juga nggak tahu yang kami tahan, yang disebut tembok Berlin tadi juga sudah apa ya, sudah overload gitu. Intinya itu aja sih. Kan tadi saya udah bilang bahwa selama ini kami menahan karena masih ada lingkaran tante kami ada di dalam situ gitu. Jadi kami juga menjaga supaya ini tidak sampai menyakiti tante kami gitu aja.